Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, Assalamualaikum Pak Firman. Kami dari kelompok Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Pripun Pak kabarnya? Apakah sudah jauh lebih baik atau seperti apa nih Pak? Oh, rasanya sudah jauh lebih baik. Ya, alhamdulillah. Untuk sejauh ini setelah kami wawancara pertama kali dulu, apa Bapak juga sudah cek tekanan gula darah lagi untuk kemudian cek tekanan untuk hipertensinya dan juga asam uratnya lagi, Pak? Ya, rata-rata ya 200 ke bawah, paling 200 dikit, terus lagi di bawah 200. Untuk sementara ini tensinya normal. Ya, Pak. Alhamdulillah, ya, Pak. Kemudian untuk ini, Pak, pola makan Bapak apakah juga sudah sedikit lebih terkontrol? Ya, pola makannya ya terkontrol. Ya, untuk mengenai obatnya juga sebelum makan itu selalu dikonsumsi obat diabetes. Dan juga makan itu ada obat diabetes sama untuk tekanan darah itu. Ya setiap hari rutin itu. Ya Pak, alhamdulillah ya Pak untuk sudah terkontrol semua. Di sini kami ini Pak dari kelompok 31 ingin mempresentasikan mengenai produk kami. Nah, di sini kami membahas lebih mengenai diabetes mellitus. Mungkin Daru bisa langsung saja menjelaskan. Nggih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Iya, jadi diabetes mellitus itu seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya. Itu merupakan tingginya kadar gula darah melebihi dari batas normal. Nah, untuk batas normalnya seperti yang ada di gambar itu. Nah, untuk gejala dan tandanya ini merupakan gejala dan tanda apa sajanya itu pada saat awal mau terjangkit diabetes mellitus. Nah, itu terdapat banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. Seperti itu ya Pak. Nah, kemudian siapa saja yang mempunyai risikonya itu, yaitu ada orang yang kelebihan berat badan. Nah, kalau dihitung IMT-nya itu lebih dari 23. Kemudian aktivitas fisiknya itu kurang, baik itu olahraga maupun kalau kerjanya itu duduk seperti itu aktivitasnya kurang. Nah, dari riwayat keturunan juga bisa. Kalau memiliki orang tua yang menderita diabetes. Nah, untuk riwayat prediabetes itu apa? Prediabetes itu yang ada di sampingnya itu, yaitu kalau ketika check up, ketika enggak atau ada acara apa, terus diperiksa gula darahnya itu kadarnya seperti itu, 100 sampai 125 pada gula darah puasa dan gula darah sewaktunya 140 sampai 199. Nah, kalau sudah memiliki riwayat prediabetes ini, harus rajin-rajin juga untuk melakukan pemeriksaan karena kemungkinan besarnya akan terjangkit diabetes mellitus. Kemudian juga memiliki riwayat hipertensi. Nah, selain hipertensi juga memiliki riwayat penyakit jantung yang lainnya, begitu. Mungkin ada penyakit jantung
yang lain. Nah, kemudian juga usia ini meningkat berdasarkan usia. Jadi semakin usianya bertambah, seseorang itu akan kemungkinan terkena diabetesnya itu semakin tinggi. Dengan insiden paling banyak itu pada usia lebih dari 45, Pak. Nah, jadi diabetes itu merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Nah, kalau tidak dikontrol, nah itu akan menimbulkan banyak komplikasi. Ya, salah satunya itu merupakan gangguan fungsi saraf. Nah, gangguan fungsi saraf ini nanti mulai kebas, kesemutan, seperti itu, Pak. Nah, biasanya yang paling sering itu di kaki. Sehingga ketika ada luka atau ada sesuatu apa di kaki itu tidak terasa, sehingga lama-kelamaan itu akan terjadi perlukaan pada kaki. Ulkus kaki itu luka di kakinya, tapi tidak terasa. Kemudian juga bisa terjadi gangguan penglihatan, terjadi gangguan fungsi ginjal juga. Nah, juga bisa terjadi gangguan fungsi jantung. Nah, untuk mencegahnya itu bagaimana? Jadi untuk mencegahnya itu menghindari atau meminimalkan dari faktor risiko yang ada di atasnya ini. Nah, untuk sederhananya itu bisa dikelompokkan menjadi 3, yaitu membiasakan gaya hidup sehat, seperti tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, kemudian pola makan yang seimbang itu banyak nih Pak, baik dari gizinya seimbang. Nah, untuk mencegah diabetes itu konsumsi gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Nah, atau kalau ditakar kira-kira 50 gram. Nah, kemudian juga untuk aktivitas fisiknya itu juga secara rutin, yaitu melakukan olahraga minimal itu 2 kali 1 minggu. Untuk durasinya itu bisa dilakukan setengah jam. Mungkin bisa dilakukan jalan, kalau pagi bisa jalan ke pasar atau bersepeda. Nah, itu sakerso panjenengan. Untuk olahraganya yang nyaman seperti apa. Nah, untuk selanjutnya yaitu diet pada diabetes mellitus. Jadi makan pada diabetes mellitus itu perlu dijaga nih Pak. Nah, untuk jadwal makannya itu yang ada 3. Untuk makan utama dan 2-3 kali itu makanan selingan. Nah, untuk makanan utamanya itu seperti biasanya pagi, siang, malam. Nah, untuk selingannya juga itu di jam 10, jam 4, jam 9. Nah, untuk makanan utama dan selingan ini dibedakan berdasarkan jumlah kalorinya. Nah, untuk makanan utama ini jumlah kalorinya itu 20%. Nah, untuk yang makanan selingan itu 10%. Jadi makanan selingan ini seperti kayak apel, buah-buahan gitu, seperti itu Pak. Mungkin bisa buat puding atau bagaimana. Nah, itu. Terus untuk jumlah makan perharinya itu berdasarkan dari kebutuhan dari panjenengan, yaitu menghitungnya dengan menghitung indeks massa tubuh, yaitu dari berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, nanti ketemunya obesitas atau normal atau kurus atau gemuk. Nah,
Kalau obesitas itu sebisa mungkin jumlah kalorinya itu. Berarti kalau obesitas nanti berat badannya itu dikalikan 15. Jadi mungkin sehari sekitar 1.500 sampai 2.000 kalori. Nah, jadi agak dikurangi porsi makannya biar seperti di atas tadi kan harus mengendalikan berat badan juga bagi orang yang terjangkit diabetes mellitus. Nah, mungkin kalau menghitungnya susah bisa menggunakan seperti gambar yang ini Pak. Jadi mungkin dari karbohidratnya itu 1/4 dari piringnya, kemudian proteinnya itu juga kayak lauknya itu 1/4. Nah, sayurnya itu bisa setengah piring atau sayur 1/4, buahnya juga 1/4. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau seperti apa nih, Pak? Oh iya, Mas. Itu mengenai makanan itu kalau enggak tahu, Aduh, cara ngukurnya gimana, Mas? Aku dalam? dengar itu. Iya, Pak. Seperempat itu. Oh, ini 1/4 dari piringnya itu, Pak. Nah, kalau yang di sini ini kan 1/4 dari karbohidratnya. 1/4 dari anunya, Pak. Dari piringnya itu 1/4 karbohidrat. Segini. Nah, untuk 1/4-nya itu protein yang ini. Nah, untuk yang setengah yang sebelah sini itu sayur dan buah atau sayur semuanya. Seperti itu, Pak. Memang harus begitu, ya Mas. Dalam? Kalau susu gimana? Enggak ada susunya ya. Minumnya itu. Oh, kalau untuk susu mungkin bisa menjadi sampingannya, misalnya tadi kan makan pagi, makan yang siang dan selingan sebenarnya bisa ditambahkan di situ gitu. Lanjut, Bapak? Ya. Sudah paham, Pak? Ya, sudah. Nah, kemudian mungkin nanti dari tujuan melakukan dietnya itu untuk seperti yang sudah di sini itu yaitu memberikan makanan sesuai kebutuhan dari Bapak, kemudian mempertahankan kadar gula darahnya itu biar nggak sampai terlalu tinggi, yaitu mendekati normal, kemudian mempertahankan berat badannya biar nggak terlalu gemuk juga, dan mencegah terjadinya kadar gula darah itu terlalu rendah dan mencegah komplikasi. Nah, karena kalau udah komplikasi itu sudah cukup sulit gitu. Juga biasanya itu kalau orang terkena diabetes itu kan sering kayak penurunan imun tubuh. Jadi nanti biasanya ada penyakit seperti nanti nggak tahu tiba-tiba gatal atau seperti apa gitu. Jadi sebisa mungkin untuk dijaga, dikontrol untuk gula darahnya. Nah, untuk pemilihan jenis makanannya itu ada di sini, Pak. Nah, ini ada banyak. Jadi untuk yang dianjurkan untuk proteinnya ini seperti lauk pauknya itu ada ayam tanpa kulit. Untuk yang biar enggak
banyak lemaknya juga, seperti tempe, tahu. Nah, di sini kan tertulis kacang-kacangan. Nah, tapi panjenengan kan juga ada asam uratnya. Mungkin kacangnya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, terus untuk sayurannya juga ada kangkung, daun kacang, dan lain-lainnya. Nah, untuk buah-buahannya ini bisa digunakan di makanan selingan, gitu Pak. Jeruk, apel, pepaya. Nah, kemudian untuk yang dibatasi itu semua jenis karbohidrat. Nah, kalau bisa dibatasi, jadi nggak perlu banyak-banyak. Soalnya nanti digantikan dari sayurannya yang diperbanyak. Nah, kemudian untuk protein itu lauknya ada kornet, sosis itu dibatasi, nggak perlu makan banyak-banyak. Juga seperti bayam, untuk sayurannya seperti bayam, buncis, dan melinjo juga. Nah, untuk buah-buahannya ini yang dibatasi ada nanas, anggur, mangga. Nah, juga membatasi makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng ini yang mengandung banyak lemak, kemudian minyaknya juga banyak, dan menghindari santan. Nah, kecap dan saus tiram ini biar jenengan kan juga ada diabetes, jadi dibatasi untuk makan kecap, saus tiram, terus garamnya juga, karena itu kecap, saus tiram, garam itu biasanya sama kayak garam, meningkatkan dari hipertensinya. Nah, untuk yang dihindari seperti keju, dendeng, susu. Tapi susunya ini mungkin susu full cream yang ditambahkan gula gitu. Jadi kalau mau minum susu juga nggak perlu ditambahkan gula, nggak perlu manis-manis gitu. Nah, untuk buah-buahan itu yang manis dan diawetkan, yang saya tahu itu seperti koktail yang kalengan seperti itu, Pak. Nah, untuk minumannya itu juga yang soft drink itu kayak Coca-Cola seperti itu, terus yang es krim, yogurt itu. Nah, juga menghindari makanan, minuman yang manis. Nah, untuk gula juga kalau bisa dihindari. Nah, dari pemilihan ini itu mengambil dari sini, Pak. Tapi nggak semuanya bisa ditemukan untuk indeks glikemiknya. Nah, untuk indeks glikemik ini menjelaskan dari yang di atas tadi. Nah, kenapa kok harus dihindari? Kenapa kok harus dibatasi? Jadi, indeks glikemik itu merupakan kayak nilai untuk meningkatkan kadar glukosa darah setelah memakan makanan tersebut. Nah, jadi kalau kayak karbohidrat itu yang indeks glikemiknya rendah. Jadi kalau makan itu nggak meningkatkan gula darahnya itu tinggi sekali. Itu ada beras merah, bihun. Nah, sorghum ini itu merupakan makanan di daerah timur, Pak. Nah, jadi mungkin di sini nggak ada. Nah, kalau sayurannya itu ada wortel, kacang-kacangan, tapi untuk kacangnya kan nggak perlu makan banyak-banyak. Nah, untuk buahnya ini seperti tadi ada apel, anggur, mangga. Untuk minumannya ya kalau bisa jus apel gitu aja, Pak. Jeruk.
Nah, yang sedang itu ada roti tawar, beras basmati itu beras kalau nggak salah dari daerah India atau gimana saya kurang paham. Itu nanti kalau beli ada itu juga meningkatkan gula darahnya itu nggak tinggi, cuma sedang. Nah, kemudian ada jagung manis, biji jalar. Untuk buah-buahannya itu pisang, nanas, melon. Nah, untuk minumannya, nah susu itu meningkatkannya juga termasuk sedang. Gula pasir juga. Nah, untuk yang tinggi itu karbohidratnya itu beras putih seperti yang kita makan sehari-hari itu meningkatkan gula darahnya itu tinggi sekali. Kemudian roti tawar, gandum. Nah, cracker ini seperti yang biasanya ada di toko-toko itu, Pak. Nah, waffles juga. Nah, untuk kentang, singkong, bentul, dan sukun ini juga meningkatkan gula darahnya itu juga tinggi. Untuk sayur-sayurannya itu ada labu di sini itu labu siam itu, Pak. Kemarin itu saya baca seperti itu, meningkatkannya itu tinggi. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin Bapak tanyakan atau sudah jelas? Oh iya Mas, itu biasanya itu singkong itu sering. Singkong, terus putih-putih itu loh Mas, kentang. Oh, enggak. Nggak mengandung gula itu Mas. Oh, nah jadi untuk singkong itu kayak karbohidrat sebenarnya sama dengan kayak beras, cuma dia itu kalau nggak salah itu masuk di kayak kayak karbohidrat kompleks. Jadi kenyangnya itu lebih lama seperti itu, Pak. Jadi diprosesnya lebih lama. Nah, untuk meningkatkan gula darahnya itu sebenarnya sama, cuma nggak begitu terlihat karena memang prosesnya itu lebih lama dari nasi seperti biasanya gitu. Tapi untuk indeks glikemiknya itu memang tinggi begitu, Pak. Mungkin apa masih kurang jelas atau bagaimana? Oh ini kan biasanya ada yang mengatakan, kok usah makan nasi, makan kentang saja. Oh, oke. Iya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau makan kentang atau makan nasi itu nggak apa-apa, Pak. Nah, mungkin kalau pemilihan kentang itu seperti tadi, jadi prosesnya itu lebih lama. Jadi untuk meningkatkan gula darahnya itu lebih lambat, walaupun sama-sama tinggi. Jadi kalau makan pakai kentang itu juga nggak apa-apa. Cuma ya seperti yang tadi itu dibatasi. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau seperti yang tadi piring itu kan kalau bisa 1/4 dari piringnya gitu, Pak. Nah, atau gimana mungkin ada yang mau tambahkan? Ya Mas, ya. Sudah jelas apa yang disampaikan. Terima kasih. Oh, iya. Sudah jelas nih Pak. Ini nanti kan posternya akan diberikan kepada Bapak, jadi Bapak bisa mengatur pola diet untuk pengaturan gula darah nih Pak. Jadi kan sudah dijelaskan apa saja itu gejalanya, harus terkontrolnya bagaimana, dan dijelaskan menu-menu diet-dietnya itu. Terus itu tadi kan juga ada prinsip 3J, jadwal makan sama jumlah makan serta jenis makannya juga sudah ada di dalam poster sini. Nanti bisa diatur makan utama itu makan pagi, makan siang, dan makan malam serta selingannya. Nanti bisa melihat dari daftar-daftar yang tertera pada
poster ini, gitu Pak. Nah, Oh iya. nanti insya Allah kalau mematuhi pada poster pada diabetes mellitus ini, insya Allah nanti kadar gula Bapak dapat terjaga, gitu. Apa sudah jelas Pak mengenai presentasi terhadap poster kami mengenai diet pada diabetes mellitus atau gula darah nih Pak? Oh iya, kita sudah sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Ya sudah. Itu Nggih, makasih banyak Pak Suherman. Itu tadi mengenai sedikit materi dari kami mengenai diabetes mellitus. Semoga nantinya bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan dari Bapak Suherman, nggih Pak. Makasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.